Hai, kali ini kami akan breakdown sebuah produk untuk tugas proyek kami yang diberikan langsung oleh Ibu Vina sebagai dosen pengajar mata kuliah Consumer Behavior. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, ada Sari, Egan, Dika, dan saya sendiri, Fatan. Arus The Brand atau Arus The Label adalah brand fashion yang menjual baju-baju minimalis atau basic dengan mengutamakan kenyamanan, inclusivity, kualitas, dan warna-warna netral sehingga fashion pieces yang dijual oleh mereka dapat digunakan oleh semua orang. Brand ini punya gaya yang simple, elegan, dan tetap terasa modern dan berkelas. Mereka fokus pada desain minimalis dengan warna-warna netral seperti hitam, putih, coklat, atau ditambah sentuhan warna berani seperti merah untuk kesan yang lebih stand out. Potongannya dibuat pas di tubuh, menonjolkan siluet alami tanpa detail berlebihan. Selain tampilan yang clean, bahan yang digunakan juga terlihat nyaman dan berkualitas tinggi, cocok untuk dipakai seharian. Tapi yang menarik, brand Arus The Label nggak sekedar mengikuti tren musiman, tapi lebih ke arah investasi jangka panjang nih teman-teman. Untuk lemari pakaian kalian, setiap potongannya terasa timeless, fleksibel, dan bisa dipakai di berbagai kesempatan, mulai dari acara formal sampai yang santai. Target market dan target audiens yang disasar oleh Arus The Label adalah young professional dan fashion forward individuals, yang dimana mereka biasanya ada di upper middle class range. Karena harga yang ditetapkan oleh Arus The Label slightly lebih mahal daripada barang-barang yang ada di pasaran nih teman-teman, sehingga menempatkan brand mereka di area luxury tapi tetap accessible atau accessible luxury. Customer terbesar Arus datang dari kalangan fashion forward, sehingga Arus biasanya dijual di tempat-tempat yang gelombang datangnya fashion forward itu ada teman-teman, seperti Bright Spot Market, Slow Move Bazaar, Ashta District 8, Senopati, Senayan City Mall, sampai dengan Pondok Indah Mall. Berikut ada pembelajaran nilai budaya yang possible untuk diimplementasikan dari produk Arus, di mana kita sudah memiliki 2 pandangan. Pandangan pertama adalah terhadap brand. Dengan menginfluence di sosial media yang kuat, Arus The Brand bisa menggunakan sebagai bentuk pembelajaran atau sosialisasi kepada masyarakat. Seperti pembelajaran formal dengan kita mengupload video, menjelaskan bahaya fashion waste, fast fashion, dan pentingnya mulai peduli lingkungan lewat sustainable fashion yang timeless dan awet. Secara nggak langsung dapat mendorong orang untuk membeli produk Arus. Technical, memberikan edukasi tentang merawat pakaian agar lebih awet dengan cara melihat care tag agar menekankan pembeli overconsumption fashion piece. Dengan cara ini, Arus secara tidak langsung mendukung sustainability. Lalu berikut ada pandangan yang kedua, yaitu terhadap produk. Saya akan menjelaskan mengenai enkulturasinya, di mana menciptakan motif batik formal atau basic yang nyaman sesuai yang Arus pernah keluarkan, tetapi hanya diubah motifnya, yaitu motif batik, agar orang-orang yang ingin memakai batik bisa ngerasa nyaman, terutama orang tua masih bisa. Karena jangkauan Arus sudah banyak, bisa kita gunakan sebagai platform sosial media mereka styling batik dengan fashion piece mereka, agar memperluas jangkauan global dan memperkenalkan batik, dan juga membuat pasar lokal menjadi lebih terpakai. Arus menggunakan beberapa kelompok acuan dan membuat mereka menjadi satu kesatuan yang membentuk sustainable communities, sehingga Arus bisa menjadi lifestyle bukan sekedar brand, yaitu Celebrity Call. Arus tidak menjadikan selebriti yang sedang naik daun untuk membantu mereka mempromosikan Arus. Arus sangat hati-hati untuk menjaga branding dan community mereka, sehingga Arus hanya memberikan PR package dan endorse kepada key opinion leader yang dirasa sejalan dengan branding Arus, seperti para fashionistas besar. Contohnya, Olivia Lazuardi, Listia Novelda, dan Alia. Virtual communities. Arus dikenal mempunyai virtual communities yang terlihat kuat,
dari username TikTok Arus, yaitu A Day with Arus, bukan hanya sekedar Arus the brand, ataupun nama-nama yang menggambarkan brand kaku seperti sosial media high fashion lainnya. Hal ini menandakan Arus mempunyai visi untuk membaur pada keseharian komunitas mereka. Friendship Group, dengan promo mereka seperti referral discount, bring your friends to get discounts, dan lain-lain. Advocacy Group, Arus sering hadir dalam kampanye-kampanye advokasi seperti endorse ke KOL dengan curvy plus size body, sehingga menunjukkan visi inclusivity Arus the label. Juga sering muncul pada campaign sustainability dengan cara KOL brief endorse seperti menjelaskan bahwa Arus staple dan sebuah investment bisa dipakai berkali-kali sehingga mendukung pengurangan fashion waste, fast fashion, dan sustainability. Arus memang sangat selektif dalam memilih selebriti atau key opinion leaders untuk mempromosikan brand mereka. Mereka nggak sembarang memilih selebriti yang lagi naik daun atau yang cuma populer sesaat. Arus lebih mengutamakan kualitas dan keselarasan nilai. Mereka bekerja dengan KOL yang punya pengaruh kuat dan vibe yang sejalan dengan brand mereka. Misalnya, fashionista seperti Olivia Lazuardi, Listia Novilda, dan Alia. Mereka nggak hanya dikenal karena gaya mereka, tetapi juga karena pandangan hidup mereka yang sejalan dengan nilai keberlanjutan dan inklusivitas. Arus memberikan PR package dan endorse hanya kepada mereka yang benar-benar bisa mengkonsumsikan pesan yang Arus ingin sampaikan, menjadikan setiap kolaborasi bermakna dan bukan sekedar promosi biasa. Virtual Community, salah satu kekuatan terbesar Arus adalah komunitas virtualnya. Ini bukan cuma sekedar kumpulan followers, tetapi sebuah komunitas yang aktif berinteraksi, berbagi cerita, dan menjadi bagian dari perjalanan brand Arus. Cek deh username TikTok mereka, A Day with Arus. Ini bukan hanya sekedar nama akun, tapi lebih menunjukkan bagaimana Arus ingin mengajak komunitasnya untuk melihat sisi keseharian mereka dari cara berpakaian, pilihan gaya hidup, hingga bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Arus bukan cuma pengen jadi brand yang dilihat, tapi mereka ingin menjadi bagian dari rutinitas harian pengikutnya. Nama A Day with Arus menunjukkan niat mereka untuk terhubung secara lebih personal dan membawa brand ini lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan sekedar label atau produk yang terpisah. Friendship Group, Arus juga memahami pentingnya koneksi sosial dalam membangun komunitas melalui promo seperti referral discount dan bawa teman dapat diskon. Mereka menciptakan cara bagi pelanggan untuk berbagi pengalaman dan manfaat. Ini bukan cuma soal diskon, tapi ini tentang bagaimana membangun rasa kebersamaan. Ketika kamu bisa mengajak teman-teman untuk bergabung, belanja jadi lebih seru. Arus ingin menciptakan atmosfer di mana komunitas mereka merasa seperti keluarga besar yang saling mendukung. Jadi, setiap kali kamu berbelanja, kamu gak cuma mendapatkan produk, tapi juga merasa lebih terhubung dengan orang lain yang punya minat yang sama. Advocacy Group, inklusivitas adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh Arus. Mereka sering terlibat dalam kampanye-kampanye yang mendukung keberagaman dan penerimaan terhadap semua tipe tubuh. Misalnya, dengan mengendorse KOL yang memiliki tubuh curvy atau plus size. Arus mengirimkan pesan yang kuat tentang penerimaan terhadap segala bentuk tubuh. Ini bukan hanya tentang fashion, tapi juga tentang memberdayakan orang untuk merasa nyaman dengan diri mereka sendiri, apapun ukuran tubuhnya. Selain itu, Arus juga aktif dalam kampanye keberlanjutan dengan mempromosikan produk mereka sebagai investasi yang bisa dipakai berkali-kali. Mereka ingin mengurangi fast fashion dan limbah fashion yang berdampak buruk bagi lingkungan dengan produk yang tahan lama dan timeless. Arus mendukung gerakan sustainability dalam industri fashion, memberikan nilai tambah bagi pelanggan yang ingin berbelanja lebih bijak. Arus bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang-orang yang terhubung dengan brand ini, baik dalam hal gaya hidup, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pengambilan keputusan pembeli produk Arus. Buyersnya adalah orang tua untuk anak, suami untuk istri, maupun autonomik. Influencersnya ada istri atau remaja perempuan, usersnya ada istri atau remaja perempuan. Produk yang dijual oleh Arus, the brand, adalah produk yang bisa digunakan oleh remaja sampai dengan lansia
tidak terbatas pada gender. Namun, menimbang followers media sosial Arus, The Label yang 90% identified as a woman, maka dari itu, pengambilan keputusan pembeli produk tersebut bisa diprediksi adalah husband and wife decision making, mungkin lebih ke wife dominated atau autonomic, namun bisa juga joint karena biasanya suami yang ambil keputusan pengeluaran atau tidak. Yang kedua ada children as three marketers. Primary markets, jika remaja perempuan membeli produk langsung dengan uang mereka sendiri, lalu mereka menjadi pasar utama atau primary markets untuk merek ini. Yang kedua ada influencer to parents. Jika mereka tidak membeli langsung, tetapi meminta atau mempengaruhi orang tua untuk membeli produk, mereka menjadi influencer. Yang ketiga ada future consumer. Jika mereka harus memosisikan dirinya sebagai brand dengan desain timeless, remaja perempuan yang mulai menyukai produk mereka sekarang bisa menjadi pelanggan setia di masa depan. Wow, kalian udah sampai sini nih untuk mengenali lebih jauh tentang Arus The Label. Tapi Arus The Label itu dari tadi kan kita udah bahas nih tentang media sosialnya. Tapi nggak afdol nggak sih kalau kita itu bikin ranking nih? Siapa sih yang paling berpengaruh untuk menunjang media sosialnya Arus The Label sampai bisa successful sekarang? Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus belajar yang namanya Cloud Scores. Apa itu Cloud Scores? Cloud Scores adalah skor yang menunjukkan seberapa besar pengaruh seseorang atau suatu grup di media sosial. Seru banget kan? Nah, di dalam media sosial Arus The Label ada 4 kelompok yang akan kita bahas. Dan total skornya harus 100. Tapi kita lihat nih, siapa sih yang paling berpengaruh di dalam menunjang suksesnya media sosial Arus The Label. Nah teman-teman, aku mau nge-reveal nih ranking 1 yang dapat skor 40 atau dapat skor tertinggi yang menunjang kesuksesan media sosial Arus The Label. Kira-kira siapa ya? Oke, jawabannya adalah Celebrity KOL atau Key of Opinion Leader. Selebriti media sosial seperti Olivia Lazuardi, Luciano Filda, dan Alia itu sebutannya kayak sang raja media sosial teman-teman. Kenapa sih? Ya karena mereka itu punya pengikut yang wow banget. Ditambah lagi dengan interaksi yang luar biasa aktif, setiap konten yang mereka selalu upload itu kayak bikin tren baru di Instagram, TikTok, atau platform lainnya. Mereka ini gak cuma eksis loh teman-teman, tapi juga powerful banget dalam menciptakan sebuah tren. Jadi gak heran dong kalau selebriti KOL bisa dapat nilai skor paling tinggi. Kenapa sih mereka bisa dapat nilai skor paling tinggi? Pertama, pengikut mereka tuh banyak banget teman-teman. Tapi yang paling menunjang adalah engagement dari audiens yang tinggi. Ya percuma dong kalau pengikut mereka banyak tapi engagementnya nggak ada. Tapi engagement mereka itu luar biasa tinggi teman-teman. Audiens mereka itu nge-like, komentar, share, bahkan beli barang yang sama dengan mereka. Lalu disusul dengan ranking 2 nih teman-teman, yaitu virtual communities. Skornya 30, sebenarnya beda-beda tipis aja sih, cuman beda 10 poin sama celebrity KOL. Tapi definisi mereka dan tujuan mereka tuh beda banget loh teman-teman. Arus The Label itu selalu bikin virtual communities. Contohnya akun TikTok mereka yang namanya A Day with Arus, instead of cuman the regular Arus The Label, tapi mereka nge-twist itu dengan A Day with Arus. Kenapa? Karena mereka ingin punya interaksi yang lebih langsung dan personal ke audiens secara sehari-hari teman-teman. Virtual communities ini memang lebih fokus pada audiens tertentu, tapi mereka berhasil membangun hubungan yang kuat nih teman-teman dengan virtual communities ini. Setiap hubungan mereka tuh selalu ramai dengan komentar, like, dan share. Mereka dapat skor 30 karena kelebihan mereka yaitu audiens yang loyal dan aktif, interaksi langsung dan hangat dengan followers yang bikin hubungan mereka itu jadi lebih kuat dan akrab. Walaupun fokus niche mereka itu tertentu, tapi hubungan yang didasarkan dengan niche ini jadi kuat banget teman-teman. Sekarang kita lanjut ke ranking yang ketiga, yaitu advocacy group dengan skor 20. Teman-teman udah pernah baca belum sih kalau Gen Z itu punya consumer behavior yang beda dengan generasi-generasi sebelumnya? Gen Z itu cenderung lebih peduli dengan isu-isu sosial yang ada di dalam seputar brand yang akan mereka beli. Nah, maka dari itu advocacy group ini menjadi hal yang relevan di consumer behavior Gen Z atau bahkan media sosial ke
zaman-zaman sekarang teman-teman. Kelompok ini lebih fokus pada isu-isu sosial seperti inklusivitas dan keberlanjutan. Contohnya nih, kampanye yang dilakukan oleh Arus yang mendukung pelestarian lingkungan dan nilai-nilai keberagaman. Meskipun audiens mereka lebih spesifik alias niche, pesan yang mereka sampaikan tetap kuat dan efektif. Jadi mereka layak dong dapat skor 20. Tapi apa sih yang bikin mereka ini special banget? Yang pertama, fokus pada isu sosial yang penting. 2. Mampu membentuk opini publik meskipun audiensnya lebih kecil. Lalu yang ketiga, jadi inspirasi untuk audiens yang lain lebih peduli dengan perubahan dan juga nilai-nilai yang di-offer oleh brand tersebut. Last but not least, shopping group. Mereka mempunyai cloud score sejumlah 10. Arus The Label bikin eksperiensi belanja jauh lebih seru dan terasa keberagamannya. Meski pengaruh lebih kecil karena hanya fokus pada anggota grup itu aja, mereka tetap punya tempat tersendiri loh di hati para pelanggan. Mereka dapat skor 10 karena pengaruhnya lebih terbatas nih teman-teman dibanding kelompok lain. Tapi gak semuanya harus jadi nomor 1 kan? Mereka tetap keren dan tetap berpengaruh. Apa aja sih kekuatannya? Kekuatan dari shopping group itu ada 2 teman-teman. Membantu pelanggan merasa jadi lebih terhubung, dan yang kedua adalah cocok untuk komunitas kecil yang niche seperti Arus The Label. Walaupun komunitas mereka kecil, tapi hubungan yang ada di dalam shopping group ini jauh lebih kuat dan jauh lebih punya buying purchase loh teman-teman. Dari tadi kan kita udah hitung cloud scores nih teman-teman. Tapi gimana sih caranya dapat cloud scores? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, menghitung cloud scores. Jangan khawatir teman-teman, gampang banget kok. Kita ambil konten yang punya engagement paling tinggi, lalu masukkan ke rumus ini. Rumus skor totalnya adalah pengaruh konten dikali weight 1, ditambah engagement dikali weight 2, dan pertumbuhan audience dikali weight 3, ditambah lagi jumlah pengikut dikali W4. Nah, di dalam rumus itu pasti kalian bingung, apa sih itu W? W itu adalah bobot teman-teman. Yang pertama, itu W1 adalah pengaruh konten. Kontenmu itu sering dibicarakan orang lain nggak? Wah, itu tandanya pengaruhmu besar kalau sering dibicarain sama orang lain. Makanya, bobot ini paling penting. Yang kedua, ada W2 atau engagement. Kalau audiensnya aktif banget nge-like, nge-comment, atau nge-share, berarti engagementnya tinggi. Ini juga jadi penentu besar kecilnya skor cloud dari setiap cluster. Lalu ada W3, pertumbuhan audiens. Seberapa cepat sih audiens dari setiap kelompok itu berkembang? Kalau terus berkembang pesat, pasti kelompok itu menjadi kelompok yang paling berpengaruh. Last but not least, weight yang keempat, jumlah pengikut. Kalian pasti kaget dong kenapa jumlah pengikut menjadi beban yang paling kecil. Ya, karena banyak followers itu penting teman-teman. Tapi kalau mereka nggak aktif, dampaknya jadi apa dong? Inklusif karena staple, tapi target finansial ada di kelas middle up. Standarisasi sesuai dengan visi produk yang inklusif dan branding yang kuat, main di volume inventory penjualan aja. Kalau negara panas, jual yang cool max lebih banyak. Terima kasih telah menonton video breakdown produk kelompok kami. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tinggalkan like, comment, and share video ini. Bye-bye!